Saya Oten yang baik hati. Apa kamu ya? Kenapa ya? Kenapa Muslim penakut ya? Cemen, kamu nggak punya ilmu karena kamu tidak bisa tunjukkan dalil Allah SWT pernah berfirman. Pengikut kepada Bapak Kripto, kepada pengikut ini teman-teman Muslim ini cuman mau nanya, Yesus itu Tuhan langit dan bumi atau bukan? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Rasulullah. Kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana seorang mualaf kita ya, Akhi Cimen. Ini berdebat sama orang-orang Kristen ini luar biasa. Beliau memang cerdas gitu ya. Jadi ketika apa ya, tidak sehebat Akhi Zuma ya. Tapi karena beliau ini juga adalah seorang mualaf, maka ini sudah menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang fenomenal, sudah menjadi sesuatu yang luar biasa ya bagi seorang yang baru memeluk Islam, tapi ketika ia berjuang untuk Islam itu luar biasa ya, mengagumkan begitu. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Kemana bini tuan kau dulu nih, kurang ajar. Diam dulu. Kemana bini tuan kau dulu? Tuan kau udah bini enggak? Kurang ajar. Udah. Punya bini enggak tuan kau? Lukas 16:16. Kemana bini tuan kau? Sudah selesai Luka. Apa duluan kau daripada Alkitab Luka, penipu? Tuan kau laki-laki apa perempuan? Jawab dulu, bodat. Tuan kau laki apa perempuan? Aku. Tuan kau laki apa perempuan? Tuhanmu laki-laki. Tuhanmu yang saya tanya, kurang ajar. Nggak tahu kalau Alkitab. Di moderatori Bang Jimen, di moderatori Bang Jimen. Kamu berdebat bukannya pakai. Yang saya tanya dulu sama kau, Tuhan kau laki-laki apa perempuan? Jawab. Loh, kenapa jadi kau dikte Tuhanku laki-laki atau perempuan? Saya sekarang nanya kau bencong dulu atau banci? identitas. Saya laki-laki, Tuhan kau laki apa perempuan? Atau binatang? Hah? Jawab. Saya laki-laki. Mama binatang atau banci? Kau jadi manusia babi. Kenapa? Saudaraku. Kenapa jadi menghujat ini, kurang ajar ini? Mamamu binatang atau banci? Penipu. Satu. Mbak Boroni, Kak Boroni, Pak Luga. Ini laki-laki apa perempuan? Satu-satu dulu. Nah, sekarang dulu Kak Boroni dulu menanggapi dari pernyataan Pak Luga, nanti Pak Luga menanggapi. Silakan Kak Boroni. Silakan jawab. Tuhan kau laki apa perempuan? Jawab. Lukas 16:16. Kitab Taurat dan para nabi sudah berakhir. Aku bertanya kepadamu, tahun dan tanggal berapa mamamu bunting? Yang saya tanya, Tuhanmu laki apa perempuan? Kurang ajar. Itu yang saya tanya tadi, belum kau jawab. Jawab dulu. Laki-laki apa perempuan Tuhan kau? Silakan kau jawab. Tuhanmu laki-laki apa perempuan? Anak dajjal kau. Apa urusanmu Tuhanku laki-laki atau perempuan? Iya, saya pengen tahu Tuhanmu ini jelas sekarang hal fisik dulu yang harus diketahui, hal fisik. Kau bilang tadi mamamu bunting, udah jadi jabatan nabi kau. Kutanya samamu. Jangan kau bawa-bawa ke orang tua dulu, kurang aja. Sehingga kau sudah jadi nabi itu. Ya tahun 79 waktu saya tahun baru 79 lahir. Berarti Alkitab tahun berapa? Tahun 90. Si kurang ajar ini jawab dulu, Tuhan kau ini laki apa perempuan? Malah nanya-nanya tanggal lagi, kurang ajar ini. Tanyalah Yesus itu laki-laki atau perempuan. Aku baru nih Yesus. Berarti kau nggak kenal Tuhanmu, kurang ajar. Sekarang itu mamamu bunting tanggal dan tahun berapa?
Udah aku bilang tahun 79, kurang ajar. Penipu di Medan sana, Luga. Bodat. Tapi berkicau tentang binatang. Anak setan. Bu, Pak Luga, satu-satu. Jangan kayak gitu, gondok-gondokan jadinya. Berani kau kayak gitu sama laki-laki kau. Kau sadar kau perempuan tolol. Sadar diri kau ngomong sama laki-laki, kau sopan kau. Pak Luga, yang kutanya sama kau, Tuhanmu laki-laki apa perempuan? Jawab. Jangan ada kata kasar. Silakan. Iya, perempuan tapi gaya kayak laki, ku jambat nanti rambut kau. Hati-hati kau. Kau kalau perempuan sopan ngomong sama laki-laki. Laki-laki itu gambarnya ala bapak. Gini satu persatu. Aduh, kurang jangan gaduh di sini. Kita hanya sih. Tuhan kau. Iya, makanya. Betul. Bang Arif. Enggak, Luga. Gini. Luga, kamu jangan menyerang pribadi itu loh. Pak Ufam, diam. Oke, teman-teman, saya mau turun, saya mau cari makan. Udah kalah si Boruni dan anak gajal ini. Udah ya. Arif. Ujam mbak nanti rambut kau. Sopan kau ngomong sama laki-laki, kurang ajar. Luga, kasihan. Jawab siapa Tuhan kau laki-laki apa perempuan? Jawab. Ya. Oke. Borjong ditanya. Iya Boruni, turunin. Jawab. Aku aja, Luga sama Luga aja, Bang Arif. Udah. Oke, aku turun ya. Aku mau cari makan dulu. Udah capek gua ngomong. Cari makan. Gak makan lagi dia. Gak ada lagi duit dia untuk menipu. Enggak, kamu juga diam dulu, sis. Entar dulu. Aku mah apa yang tadi itu? Dia bilang orang karismatik dari denom ya maksudnya. Kamu tes dia karena statement dia itu kok agak aneh. Pertanyaan seperti orang Islam. Maka tadi aku tanya Bang Arif, dia ini Islam atau bukan? Tapi dia bilang Bang Arif sendiri mengatakan bahwa dia orang Kristen, dari Protestan, dari karismatik seperti itu. Maka aku Ya, sebentar. Bentar dulu Bang Arif, kamu jangan mute aku. Enggak, saya mute-kan. Gini. Gantian satu persatu. Iya. Gini, Ufam, Anda jangan mengklaim bahwa itu adalah pernyataan seperti orang Muslim. Karena orang Muslim Bentar dulu, maksudnya kamu diam dulu. Saudaraku. Tapi maksudnya gini, kamu diam. Saudaraku diam. Aku jelas. Diam dulu. Inilah yang saya tidak suka. Anda mengklaim sesuatu hal, tetapi Anda tidak mampu untuk menjelaskan. Diam dulu. Dengarin dulu. Dengarkan dulu. Bang, tadi menjelaskan kayak Katolikan itu yang nggak suka. Iya, diam dulu. Ini kan pernyataan Luga. Siapa yang nggak mampu? Ini manusia macam apa ini kayak gini 2 kali. Gini saudaraku, biar kita tertib gini. Pernyataan seperti itu sensitif karena Anda mengklaim ini pernyataan seperti pernyataan orang Muslim. Itu salah. Ya. Luga itu udah jelas dia seorang pendeta. Lihat profilnya. Kedua, orang Muslim itu tidak pernah menghina namanya Tuhan. Tidak pernah menyatakan bahwa Tuhan itu punya istri. Semua orang Muslim, pencipta langit dan bumi itu tidak pernah menyatakan orang Muslim itu menyatakan pencipta langit dan bumi itu punya istri. Itu justru ada di kalangan Kristen. Jadi maka jangan bawa-bawa Islam. Ya. Jangan bawa-bawa pernyataan itu. Kayak pernyataan Islam seolah-olah kami yang dikambing hitamkan. Itu namanya kurang ajar saudaraku. Ayo dong jujur kita. Luga itu Kristen. Kalau masalah itu ada di internal kalian pecahkan. Membuktikan bahwa pemahaman kalian berbeda-beda. Bahkan ada yang menyatakan Tuhan itu adalah beristri. Itu dari kalangan kalian. Bukan kalangan kami. Jadi jangan pernyataan seperti itu. Jangan sensitif. Mohon maaf saudaraku. Jadi framing nanti di bawah dibuat video singkat. Lalu seolah-olah kami yang menyatakan itu. Ayo dong kita jujur.
Itu penistaan, itu penghinaan, mengfitnah. Bilang dong statement ini seperti statement yang tidak berdasar, tidak berdalir, tidak berpendidikan, itu lebih baik. Tetapi jangan kau tempelkan dalam satu sekte agama. Sejak kapan orang muslim ini semuanya menyatakan bahwa Tuhan beristri? Mentok-mentok kami hanya menyatakan Tuhan kalian itu adalah manusia. Karena memang itu yang tertulis, ada dasarnya. Kan itu kurang ajar juga kau ini, Ufam. Jadi saya minta kita bernarasi pada sesuatu hal pada koridornya, yang tidak menekankan pada sesuatu hal sekte yang lain yang tidak pernah dilakukannya atau diucapkannya. Saya minta yang berdasar, kira-kira begitu. Ya, dilanjutkan saudaraku. Kak Boroni ada yang mau ditanggapi Kak Boroni dari pernyataan Pak Pendeta tadi Luga? Kak Boroni, silakan dibuka mic-nya Kak Boroni. Iya. Dia nggak ada jerat-jeratnya, udah berbagai room saya bilang dia itu penipu. Di Medan juga kan banyak mangsanya dia. Di room saya juga ada laki-laki yang jadi mangsanya dia. Gitu. Apalagi kita bergerak di dalam pencerahan atau edukasi dalam ketuhanan. Disitulah nilai plusnya. Harus menyatakan mana yang salah. Jangan coba-coba bermain di room ini. Mau dia kapasitas bernada lembut maupun tegas, harus memiliki isi. Isi apa? Perbuatan yang benar. Itu dia. Sementara dia berkeliaran di mana-mana. Sanggup lagi datang ke roomku sok-sok jadi insomnia dia. Insomnia apa itu yang lupa ingatan? Itu. Memang udah tebal muka dia itu. Iya, kita jangan membahas tentang pribadi dia ya, Kak Boroni, tapi statement dia, pemahaman dia. Jadi saya minta Kak Boroni, kalau memang itu adalah suatu yang salah dalam Bible, kitab dia juga adalah Bible gitu. Kitab dia juga itu Bible, Kak Boroni. Makanya aku kasih datanya, Lukas 16:16. Dari jauh kan aku udah memantau tadi. Sejak dalam kandungan ibunya katanya. Makanya aku bilang, sejak kapan mamamu bunting? Tahun berapa? Kan benar. Sekarang pun agak kasar bicara itu. Karena dia sudah mulai membinatangkan saya. Ya, saya ngerti. Di sini beberapa Kristen juga akan tidak setuju dengan pernyataan itu. Tetapi itu kita buktikan, Kak Boroni ya, membuktikan bahwa di dalam kekristenan itu masih belum ada kesepakatan tentang konsep ketuhanan. Siapa nih yang mau disembah? Tuhan yang disembah ini seperti apa sih dia ini? Membuktikan bahwa di kalangan gereja-gereja ini, karena Pak Luga tadi menyinggung, itu pernyataan gereja-gereja yang sesat itu. Membuktikan bahwa ada sesuatu hal yang belum selesai di tahun 300 tahun yang lalu, di tahun 300 lebih tahun yang lalu. Apa itu di Konsili Nikea? Bahwa tidak ada penegasan bahwa Yesus itu seperti apa, Tuhan yang disembah itu berkeluarga atau tidak. Ini ada kesenjangan di sini. Saya lihat ada kesenjangan. Benar sekali. Tahu Abang? Di dalam Bible itu ada beberapa keuntungan. Yang kedua, di dalam Bible itu banyak setan yang disembah. Untuk apa? Saya yang hidup nggak mau mengerjakan itu. Iya, Mbak Boroni sebentar dulu. Mbak Boroni, menurut Mbak Boroni, Paulus itu sosok seperti apa, Mbak Boroni? Rasul sesat. Rasul sesat. Ya, bantahannya. Rasul penipu itu, penipu. Gitu ya. Menurut Bang Jos gimana, Bang Jos? Si Paulus itu, dia adalah seorang Farisi dari murid dari gurunya Gamaliel. Dia dari suku Benyamin. Dia sangat mengerti akan hukum Taurat. Tapi dia adalah orang yang tidak mau mengenal bahwa Yesus adalah seorang Mesias. Makanya sebelum dia dipilih Allah untuk menjadi rasul, dia sangat membenci orang yang sangat meyakini Yesus adalah Tuhan. Makanya waktu itu sebelum dia bertobat, dia saat
melihat orang-orang yang menyembah Yesus adalah Tuhan, dia sangat ingin membunuh orang-orang yang menyembah Yesus adalah Tuhan di situ. Padahal dia adalah orang yang sangat memahami akan semua isi Kupotong, Jod. Di mana pertobatan si Paulus? Di mana? Hah? Coba. Pertobatannya lebih parah dari Judaism. Bahkan yang kedapatan melakukan hal perzinahan itu diserahkan kepada iblis. Saat dia hampiri oleh binasa tubuhnya, Jod. Dengar, binasa tubuhnya. Di mana dia bertobat? Sanggup dia mengatakan manusia itu ke dalam nama Tuhan Yesus kepada Sibilis. Kontribusi apa Tuhan Yesus dengan Sibilis? Kau pahami dulu data itu. Tuhan menghampiri dia di Kisah Rasul 9. Dia waktu perjalanan ke Damsyik. Itu penipuan. Berarti kau membuat Yesus Dari mana itu penipu. kau bilang itu penipuan? Kau buat Yesus itu penipu. Matius 24 ayat 23. Kau baca itu. Kalau kau mengiyakan perkataan itu, berarti kau buat Yesus jadi penipu. Dari mana kau bilang itu penipuan? Baca dulu sebelum kau lanjutkan narasimu. Baca dulu Matius 24 ayat 23 itu. Yuk, cepat. Sabar. Kalau kau bilang itu penipuan, siapa yang menyuruh Ananias untuk membaptis si Saulus menjadi Paulus? Ayo, coba. Kalau bisa pakai data ya, izin ya, pakai data Pak Jo Sorban. Oke. Kisah Rasul 9. Kan datanya dibaca gitu, jangan hanya apa aja. Ini dia. Di Damsyik. Lain nih. Di Kisah Rasul 9 ayat yang ketiga. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara dan yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Dan termangu-mangulah teman-teman seperjalanannya. Mereka memang mendengar suaranya itu, tetapi mereka tidak melihat seorang pun juga. Mereka hanya mendengar suara tapi tidak melihat. Lalu Tuhan menghampiri si Ananias. Tuhan di ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab ini mana ini? Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya, dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di ruang rumah Yudas seorang dari Tarsus bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias maka masuk ke dalam dan menumpang tangannya ke atas supaya ia dapat melihat. Jawab Ananias, tadi ku bilang samamu, mana yang kau ikuti, si Paulus atau Yesus? Bacalah dulu Matius 24 itu sebelum kau lanjutkan narasimu. Sabar. Minta ampun bebalmu. Ananias diperintahkan Tuhan supaya tolong Paulus, teman-teman dibaca dulu lah, nggak mau ini. Paulus itu bertobat. Dia buta 3 hari. Di mana dia bertobat? Kau baca dulu Matius 24, Jod. Saat dia dihentikan Tuhan perjalanannya ke Damsyik, Tuhan menghampiri Ananias. Damsi Ananias. Ya udahlah. Orang Kristen.
Bang George itu dari mana? Saya Kristen Protestan. Ya, maksudnya dari mana? Protestan dari mana? Oh, Tritunggal. Oke. Bang Sis baru nih dari mana gitu? Tritunggal atau Wanes atau dari mana? Saya udah keluar dari situ. Saya mantan dari Tritunggal. 45 tahun saya Tritunggal. Sekarang si Job ini tadi saya suruh Matius 24 sebelum dia berkhotbah. Aduh, kami yang lain jadi pusing juga kalian berdebat tentang yang Tritunggal ya. Sahabat. Ya. Bang Gufam. Tapi Bang Gufam. Ya. Anda seorang Katolik kan? Katolik ya. Anda aja mengerti tentang hal ini kan? Aku ngerti. Nah. Tapi kan ya, gimana Bang George? Gimana maksudnya? Bagaimana tentang pemahaman Boruni Yesus? Kok tidak paham dia tentang Tuhan Yesus menghampiri si Saul? Makanya kau baca dulu Matius 24. Gini, George, gini. Aduh, udah. Pak minta batu asa ini Pak, tolong Pak. Batu. Ya udah, kalian dua ya, udahlah. Gitu. Terima kasih Boruni, George. Terima kasih orang Kristen terhantam di rumah Islam. Kalian nggak malu apa? Aku herannya, kok dia nggak paham? Heranmu nanti simpan di rumah, nanti debat di rumah aja ya, brother. Kalau di rumah, Ufam, kalau di rumah mereka tidak akan ketemu karena beda tempat, beda lokasi. Nggak ketemu ya, terapkan di dalam keluarga mula, maksudnya begitu. Enggak, gini Ufam. Gini. Yeah. Pak George dengan Boruni ini sedang diskusi, bukan berantem. Ya, diskusi itu adalah harus menguraikan apa permasalahannya benang merahnya. Permasalahannya itu di dalam kekristenan. Karena ada yang sepakat bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ada yang sepakat Yesus itu Tuhan, ada yang sepakat Tuhan itu punya istri. Jadi kan kontradiksi satu sama lain antara umat, jemaat siapa jemaat? Yang mengikuti Kristus, yang mengaku-ngaku pengikut Kristus. Makanya sekarang itu dijadikan suatu wadah, yaitu adalah komal ini kita selesaikan. Nanti kalau siapa yang memenangkan dalam diskusi, ya bisa berdiskusi dengan kami. Karena kalau kami sudah final, Bang. Kami di Islam sudah final. Allah itu adalah Tuhan yang disembah. Dengar dulu Pak Ufan. Allah itu Tuhan yang disembah. Nabinya itu siapa? Nabi utusannya adalah Muhammad, bukan Tuhan, bukan nggak patut disembah. Ya, itu udah jelas, gitu. Kami udah jelas gitu. Jadi itu yang harus dibicarakan sekarang. Bagaimana kalian ini mau berdiskusi tentang konsep ketuhanan kalian kepada kami, sementara kalian pun masih bertengkar, tidak ada kejelasan siapa Tuhannya. Siapa bilang? Oke, aku boleh bicara sedikit, Bang Jimen. Boleh aku tambahkan? Silakan. Ya, jadi ini ada Ibu Boruni ya, ada si Oten George juga. Kemari Ibu Boruni. Kenapa diam dulu? Pak Ufam dulu. Saya berbicara kepada Pak Ufam. Diam dulu. Kristen, aduh teman-teman. Maksudnya gini, Bang. Kalau mereka mau mendeklarasikan diri atau mau menjelaskan sesuatu tentang Kristenan, bukan berdiskusi, bukan berdebat dengan Islam. Jangan di jangan di rumah Arif ini. Maksudnya ya udah masuk ke room Kristen, room Katolik biar perjelas itu loh, begitu maksud saya. Ya, oke, sudah. Jadi kalian sendiri yang membuat orang Islam itu takut gitu loh. Silakan. Oke, boleh aku masuk ya? Bang Willy, giliran aku. Bang Willy, Anda noise, diamkan dulu. Anda noise, saudaraku. Bang Willy, ya bentar. Masuk ke sini ya, masuk ya, jangan dengan keluargamu atau anak kecil. Enggak boleh di sini. Anda noise Kak Bang Willy, sabar dulu Bang Willy. Bang Willy dari Katolik ya? Ya, aku ini Kristen Bang Arif ya. Jadi begini Bang, sebenarnya aku ini malu Bang jadi Oten alias orang Kristen. Karena apa Bang ya? Ibaratnya ya gini Bang, Oten itu kan seperti maju kena mundur kena ya. Sesama kekristenan saja saling cakar-cakaran ya. Jadi mau ikut Yahudi, gini. mau ikut Yahudi malu karena orang Yahudi tidak mengaku Yesus Tuhan, sedangkan kalau mau
masuk Muslim malu juga karena Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Bukan seperti isi Bible itu sendiri ya kita tahu Bible itu adalah kumpulan buku-buku dan sejarah nabi-nabi pada zamannya. Jadi begini bang, sabar bang, aku belum selesai, aku bernarasi dulu bang, abang. Wah ini Oten ini kebiasaan ini nyerocos terus. Kita pakai data bang ya. Jadi begini bang, yang pertama ayat di Bible sendiri ayat satu dengan yang lainnya itu kan kontradiksi. Contohnya kata Tuhan diganti menjadi kata Tuhan. Lalu jam penyaliban Yesus itu sendiri kan di ayat 1 mengatakan jam 9 pagi. Lalu ayat lainnya mengatakan jam 12 siang ya. Di Matius 26 ayat 18. Kata anu di Bible dalam konteks ini pun Bible tidak bisa menjelaskan siapa anu yang dimaksud ini kan menimbulkan pertanyaan sehingga apa yang ingin disampaikan di ayat tersebut tidak bisa didapat poinnya bang. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang kontradiksi. Jika diceritakan di sini maka tidak akan cukup waktu 24 jam buat membahasnya bang. Jadi bagaimana mungkin isi Bible yang notabene firman Tuhan tapi ayat 1 dan yang lainnya sangat rancu dan amburadul ya. Jadi seperti itu dulu. Boleh ditambahkan silakan. Karena di sini agak voice juga. Ya lanjut. Oke, ditanggapi Pak Ufam. Giliran Anda ditanggapi, diam dulu. Ditanggapi Pak Ufam, silakan. Ini Islam gitu loh Bang George. Saya tidak meyakini kalau dia mantan Kristen. Nanti aku masuk ulang ya setelah ini suara asalnya berhenti. Ya, saya kalau kau mantan Kristen, saya boleh bertanya? Bukan mantan, dia Islam. Dia tadi bilang mantan Kristen, dia bilang. Guys, Ibu Boruni mana guys? Ibu Boruni sudah kabur ya? Waduh. Baru mau diskusi sama beliau itu. Gini. Ini terakhir kalinya Ufam ya. Jangan Anda membawa Islam. Di mana-mana Willy itu bahkan sudah tampil open cam beberapa. Diam dulu kau. Kau makin dibiarkan makin kurang ajar juga kau. Bukan kurang ajar. Framing. Kau dibawa kau. Ya kami tidak butuh seseorang yang memang tidak punya dalil gitu. Willy itu udah lama berdiskusi. Willy dengan Boruni itu adalah Kristen dari dulu, bahkan menunjukkan KTP mereka. Di komal-komal lain, di room lain mereka menunjukkan KTP mereka. Mereka lahir dalam keadaan Kristen, besar mereka dalam keadaan Kristen. Hanya gara-gara mereka berbeda tidak mentuhankan Yesus, Anda mengatakan itu Muslim. Kurang ajar. Bagaimana dengan Luga? Kau anggap juga bukan Kristen, dia seorang pendeta, ada jemaatnya. Lalu kau tuduhkan tadi seorang Muslim. Kau lama-lama kurang ajar juga, kau lama-lama ku tengok. Saya tidak butuh kau, kami tidak butuh kau. Kau tidak punya ilmu. Saya minta data tadi dari Anda pun tidak bermasalah, tidak kau berikan. Di dalam kekristenan ada orang yang berbeda narasi, ada yang berbeda konsep pikirannya, menggunakan akalnya, lalu kau tuduhkan Islam. Gila kau. Luga kau bilang Islam, itu pendeta. Lalu kayak pendeta. Tadi dia bilang nabinya, bukan pendeta. Iya, dia punya gereja namanya King of the King. Dia juga adalah, dengar dulu Pak George. Makanya dia itu orang Sumatera, saya orang Sumatera. Dicari tahu lah. Saya juga Sumatera. Iya, dicari tahu lah kebenaran tentang dia. Jangan hanya mengklaim-klaim oh ini Muslim. Jangan, tidak baik seperti itu saudara. Cari tahu dulu. Cari tahu gini Pak George. Pak George bisa saya katakan juga adalah Anda ini bukan Kristen. Kenapa? Yesus tidak pernah mentuhankan dirinya. Sementara Yesus dengar, tidak pernah memerintahkan kalian untuk mentuhankan dirinya. Secara Alkitabiah, secara Bible, bisa saya tuduhkan bahwa kamu ini bukan Kristen, tetapi pengkhianat dari Kristen. Tetapi saya tidak mau seperti itu. Saya anggap Anda Kristen karena doktrinnya Kristen mentuhankan Yesus. Jadi kita minta sesuatu, jangan sesuatu hal kau lekatkan pada sekte agama manapun karena dia berbeda dalam diri Anda, dari pergumulan Anda. Jangan. Ya. Kalian nggak percaya Yesus adalah Tuhan? Saudaraku, biar saya ceritakan kepada Anda. Saya ini mantan mualaf. Baru 10 bulan lalu saya mualaf.
Saya ini Hmm. Kristen Protestan juga. Saya dari Oke. ONKP, BNKP, GBI. Saya di BNKP mulai berhenti mentuhankan Yesus karena secara tertulis di dalam Bible. Lalu apakah Anda menuduh saya seorang bukan Kristen? Lah saya KTP saya masih Kristen, saya masih di gereja. Gila Anda. Nah, makanya saya katakan seperti itu saudaraku. Dengar dulu, makanya saudaraku, jangan ada pernyataan kalau ada di sekte kalian seseorang oknum berbeda sedikit tidak mentuhankan Yesus, kalian tuduh Islam. Islam udah tenang, Islam sudah selaras. Saya tanya sama kau, kenapa kau lari daripada keyakinanmu yang lama? Karena tidak tertulis di dalam Bible Yesus adalah Tuhan. Justru Yesus di Yohanes 4 ayat 22 kau baca itu, kami menyembah, kata Yesus. Yesus itu punya persembahan, punya penyembah. Dia punya Tuhan. Lalu di Bible-nya ya, dia mengatakan hamba tidak akan lebih tinggi daripada yang mengutus. Yesus itu diutus. Yohanes 17 ayat 3 untuk memperoleh hidup yang kekal atau surga, George. Ya, engkau mengenal Tuhan sesembahan adalah Bapakku satu-satunya dan aku itu sebagai utusan. Oh, aku adalah utusan. Nah, sekarang saya tanyakan kepada George, jawab dengan pakai data di Bible, bukan asumsi. Di mana Yesus mengatakan sembah aku adalah Tuhan? Di mana coba? Saya minta data kepada Anda. Nah, kau bilang aku utusan. Ini Saya selalu orang-orang, kau padahal mantan Kristen. Saya minta data, nggak usah banyak kali cerita. Saya minta data di mana di dalam Bible Yesus mengatakan dialah Tuhan dan dia dipatut disembah seperti Bapaknya. Seorang mantan Kristen berkata demikian. Aku adalah utusan. Apaan sih, kau nggak nyambung? Yang mengatakan aku utusan itu adalah Yesus. Aku diutus hanya domba-domba, dengar. Aku hanya diutus untuk hanya domba-domba yang tersesat Bani Israel. Dengar ini. Aduh, baca dulu Bible-mu. Saya minta data. Di mana Yesus berkata bahwa dia itu adalah Tuhan? Di mana? Ada. Cepat, saya tunggu. Di mana datanya? Yohanes 6 ayat 29. Coba baca. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya kepada Dia. Iya. Jadi tadi kau bilang Yesus adalah utusan. Jadi kalau kau tidak mempercayai Yesus, bagaimana itu? Jadi itulah kehendak Allah adalah percaya kepada yang diutus oleh Allah. Oke. Udah, giliran saya ya, jangan dipotong. Apa? Di sana pernyataannya, jika kau percayalah kepadaku, hendaklah kau percaya apa yang disampaikan Bapakku yang mengutus aku. Kita diam dulu. Yesus di sana menyuruh kita percaya kepada Bapaknya yang mengutus Yesus. Kita lihat kehendak Bapaknya. Yohanes 4. Kalau kau percaya kepada Bapaknya, lihat Yohanes 4 kata Yesus. Ya, kami menyembah apa yang kami kenal, hai perempuan Samaria. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang benar, menyembah dalam roh dan kebenaran. Iya, dengar dulu, menyembah dalam roh. Yesus itu bukan roh. Yesus itu berdaging, bertulang. Roh itu tidak berdaging dan tidak bertulang. Itu dia. Bagaimana? Dengar dulu. Yang menyuruh untuk menyembah itu kepada roh siapa? Yesus atau Bapa? Saya tanya. Itu dia. Kau nggak paham. Apa itu dia? Itu jawab dulu siapa? Makanya kau lari dari keyakinanmu yang lama. Jawab dulu. Itu siapa yang menyuruh? Bapa itu adalah roh. Di dalam diri Bapa. Dalam diri Bapa ada roh dan ada firman-Nya. Dan firman inilah kelas-kelas mereka ini. Cara berpikirnya yang dangkal sekali. Yesus menyuruh untuk menyembah roh, bukan menyembah dirinya. Karena Bapa juga menghendaki penyembahan-penyembahan yang benar seperti itu. Itu yang di Yohanes 4. Bahkan Yesus di ayat 22 dia mengatakan, kami
Kami itu termasuk Yesus, menyembah apa yang kami kenal. Ya dia mengenal apa yang dia kenal, dia sembah. Karena kenapa? Cuma dia yang mampu berkomunikasi dengan Bapaknya, karena Bapak memilih dia, seperti Musa yang mampu berkomunikasi dengan Bapak, seperti Abraham mampu berkomunikasi dengan bapaknya. Jangan muter-muter, makanya saya minta pakai data, pakai logika. Saya minta data di mana di dalam Bible, entah perjanjian lama atau perjanjian baru, Yesus memerintah ke kau, hai manusia-manusia yang baru lahir kemarin, untuk menyembah dirinya seperti Bapa. Menyembah dirinya seperti Bapa, mentuhankan dirinya seperti Bapa. Saya minta data itu. Kau tidak paham, coba apa yang disampaikan Yesus? Untuk memperoleh hidup yang kekal, wahai manusia-manusia yang baru lahir, engkau mengenal Bapakku Tuhan sesembahan satu-satunya, dan aku ini sebagai apa? Utusan. Saya minta data, silakan George, jangan hanya asal congor. Ini congor, ini lain yang dibilang, lain pula yang dijawabnya. Saya minta data. Silakan George. Misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Kamu tahu? Mana datanya? Saya minta di mana tertulis. Yesus berkata, memerintahkan untuk menyembah Dia. Misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini, tahu? Aduh. Berkorban untuk menebus dosa-dosa. Saya tidak bahas itu. Mau misi dia itu adalah cuci ban, mau dia misinya itu untuk bersosial. Berarti kamu bukan itu. Berarti kamu penipu. Dengar kamu bukan mantan Kristennya dulu. Saudaraku yang terkasih, yang dipilih Tuhan. Berarti kamu bukan mantan Kristennya dulu. Dengar. Yang saya tanyakan kepada Anda, di mana perintah? Kita paham nih ya, Bible ini adalah segala peraturan kehidupan umat-umat yang mengaku-ngaku dengan bibirnya mengikuti Yesus. Ada aturannya apa? Kitab sucinya. Apa itu Bible? Ya, Bible. Diam dulu, Bible. Karena ada di dalam Bible, diam dulu. Karena ada di dalam Bible, harusnya kita berpatokan pada Bible. Nah, sekarang saya tanyakan, di dalam Bible, saudaraku terkasih, di mana dituliskan? Di mana tertulis bahwa Yesus memerintahkan kau, memerintahkan kita manusia yang mengaku-ngaku mulut kita pengikut Kristus menyembah dirinya, ya, atau menyamakan dirinya dengan Bapa sebagai Tuhan. Silakan, saya minta data itu. Saya butuh perkataan Yesus atau perkataan Elohim. Iya. Ya sebenarnya itu datanya sendiri nggak ada Bang Jiman ya. Ya nggak ada. Tapi ini ya tapi dasarnya memang oten ya, muter-muter jawabnya. Gitu aja sih, simple Bang Jiman. Makanya dasar masih kalian yang konyol kali. Waktu pembaptisan aja terdengar telur busuk. Yang saya tanyakan, di mana tertulis? Terdengar suara dari surga. Karena begitu besar. Datanya yang saya minta bukan soal Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu dia. Jadi kita harus percaya kepada Yesus. Iya, sudah. Itu dia. Sudah. Nah, oke, saya ya. Berarti kau percaya kepada Yesus. Setiap perkataannya kau harus tunduk, nurut, ikuti apa perkataan Yesus. Mari kita lihat apa perintah Yesus kepada orang-orang yang bersunat, orang-orang yang mengikuti Dia pada zaman itu. Yohanes 4, kami menyembah dan kau harus menyembah Bapakku dalam roh. Sekarang saya tanyakan, kau sudah menyembah Bapaknya atau malah menyembah Yesusnya? Itu pertanyaanku. Kalau jangan ngaku-ngaku hanya dalam mulut. Saya pengikut Yesus, atas namamu. Tapi pada faktanya kau itu pengkhianat bagi Yesus. Karena Yesus memerintahkan kamu untuk menyembah Bapaknya, bukan dirinya.
Bahkan Kau Yesus mengatakan, ya, hamba tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Yang mengutus dia bapaknya, berarti dia tidak lebih tinggi daripada bapaknya. Kok mutar-mutar? Makanya saya bilang selesai diskusi ini kalau kau tunjukkan data. Kau denom apanya dulu kau? Kalau kutanya kau, bacot kali, denom apanya kau? Saya minta datanya. kamu denom apa dulu? Saya minta datanya, saudaraku. Kalau kau Nggak usah dulu. sampai berkata begitu, kau denom apa dulu? Dengar ya, biar ku bilangkan sama kau. Cara kau untuk lari dari pertanyaan saya, kau bahas lain. Saya tidak bodoh. Fokus dulu, kasih data. Loh, kamu kasih data. Di awal kau mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan disembah. Saya ikuti, tetapi saya minta datanya di mana tertulis di dalam Bible atau di buku lain ada nggak? Bapak bukan anak. Boleh saya bantu kepada George Lumban? Boleh saya bantu? Ini nggak ada ilmu nih Pak George. Saya minta data tertulis. Oke, nanti saya bantu Pak George, boleh? Silakan. Okay. Siapa ini? Pak pengikut ya? Ya, pengikut jalan lurus. Ya, diam dulu Pak Ufam. Boleh saya bicara? Ya, silakan. Saya minta data ya. Pertanyaan yang sama. Sore semuanya ya. Sedang menyebut nama saya. Aku dari tadi udah mute ya. Kok disebut nama saya sih? Ada apa sih? Iya, dibilang diam dulu karena mikrofon Anda terbuka. Silakan Pak. Terima kasih host yang sudah naikkan. Ya, Anda kan meminta dalil, tunjukkan Yesus mengatakan sembahlah aku. Ya, sembahlah aku. Memang kalau Anda mau ikuti seperti perkataan Anda, memang tidak ada. Memang tidak ada. Tapi kalau juga saya balik di dalam Al-Quranmu, coba juga Anda tunjukkan di dalam Al-Quranmu, Aula SVT. Aku adalah Aula SVT dan Muhammad adalah utusanku. Kamu juga tidak bisa tunjukkan. Ya kan? Oke. Kalau kamu meminta dalil, lu saya balik juga. Tunjukkan juga dalam Al-Quranmu, aku adalah Aula SVT dan Muhammad adalah utusanku, sembahlah aku. Allah langsung berfirman, ada tidak? Oh, ada Bang, ada Bang. Kalau ada saya mualaf, kalau tidak kamu berani tinggalkan Islam. Oke. Mana dalilnya? Kita buktikan sekarang. Iya, diam. Satu-satu. Iya, diam dulu satu-satu. Ini kan manusia. Dia bertanya tapi dia mau nyocor gitu. Nah, diam dulu ya. Saya ulang pertanyaannya di mana? Ya. Tulisan atau teks di Al-Quran Allah mengatakan aku ini Allah dan Muhammad itu adalah utusanku. Ada saudaraku di Al-Quran. Ya, bentar ya. Biar saya buka open can. Biar saya bantu dulu. Iya, silakan. Iya, jadi awas nanti komparasi juga ya. Iya. Ya, dalam Toha 14 itu kan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Jangan dipotong. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Allah sudah menyatakan dirinya. Tidak ada Tuhan selain aku. Quran surah berapa? Maka sembahlah aku. Sebentar dulu, jangan dipotong. Kalau dipotong lempar kau ke neraka. Kemudian di Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Itu Allah sudah merupakan namanya. Kul, katakan Muhammad, Huwallahu ahad, bahwa Allah itu Maha Esa. Itu sudah ya. Kemudian Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali untuk sekalian alam. Tahap 14 bentar. Sudah ya? Ya, silakan mualaf sekarang kalau mau mualaf. Saya mau cek dulu. Ya, silakan kalau mau mualaf di situ sudah lengkap saya ya. Ya, siap ya. Ya, Anda mau mualaf tadi katanya. Ya, silakan. Silakan Ferry. Iya, dipegang ngomongannya ya, Iya, pegang ngomongannya. Yuk, sekarang di Bible, tunjukkan seperti yang ditanyakan Bang Jiman tadi. Silakan. Quran surah berapa? Jangan kabur. Saya tidak akan kabur. Saya sungguhan ini. Quran surah berapa? Al-Taha 14. Al-Taha berapa? Ayat 14. Al-Taha, oke sebentar ya. Al-Taha 14 ya. Saya akan tunjukkan. Al-Taha 14. Bentar. Quran surah Al-Taha 14.
Bentar. Saya pegang janji saya, bro. Iya, syahadat ya. Jangan main-main. Iya. Tapi kalau tidak, Anda juga tinggalkan Muslim ya. Iya, siap saya. Siap. At-Taha. Ayo. Bentar. At-Taha 14. Siap. At-Taha 14 ya. Oke, kita baca ya. Terjemahan. At-Taha 14. Arabnya nggak kau baca? Oke, At-Taha 14. Inahi. Oke, saya baca Arabnya. Inani, anolaha, la. Inani, jangan baca. Langsung aja terjemahannya. Kau udah salah kau bacanya. Salah kau baca. Bukan itu. Kau kalau nggak bisa membaca, 14 kan? dengar. Baca ya, terjemahannya. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan Indonesia. Sembahlah aku dan laksanakan sholat dan ingat mana aku adalah Allah dan Muhammad adalah utusanku. Dalam satu kalimat, dalam satu surah. Mau lari lagi dia, mau lari. Yang kedua. Mau lari. Ini perkataan siapa? Yang kedua. Diam. Ini si Raja Ngijel yang si Ferry ini. Sudah saya bilang itu juga di kalau Nabi Muhammad di Anisa itu di Anisa. Bukakan Jimen, Anisa ayat berapa itu? Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Anisa ayat berapa itu? 107 kalau enggak salah. Mau tanya kamu. Enggak. Yang datang silakan Jimen. Ini. Yuk. Anisa 107 kalau enggak salah. Diam dulu. Ini pengikut ini kayak mana sih, diskusi atau enggak? Ini Ngijel memang si Ferry ini. Kamu pembohong penipu Anda pembohong, penipu Anda. Pembohong matamu itu berbohong. Coba tunjukkan nanti. Oh, kurang ajar. Coba. Gini. Anissa setuju. Izin Ustaz, biar apa? At-Taha ini adalah surat Al-Qur'an. Ya, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Mana tulisan Allahnya ini? Allah, ya, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingat aku. Terjawab pertanyaan dia bahwa ada Allah menyatakan dirinya adalah Allah, berfirman, dan dia mengatakan untuk menyembah dirinya. Lalu dia mengatakan di mana Nabi Muhammad dikatakan Allah Muhammad itu adalah utusan? Ada saudaraku. Ada, masa tidak ada? Ini dia. Coba. Surat Al-Fat ayat 29. Izin, iya Ustaz. Banyak lah. Iya, surat Al-Fat ayat 29. Manan, kamu juga iya, diam dulu, Ufam, diam dulu. Biar kita puas. Iya, diam dulu. Setan, diam dulu. Saya lagi membaca ayat ini, diam. Di Al-Fat dia menyatakan setan lah. Diam dulu Anda, diam dulu. Bisa diam nggak? Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Muhammad itu adalah utusan siapa di sini? Utusan sama. Aku diutus untuk domba-domba tersesat dari Bani Israel. Yesus juga berkata seperti itu karena dia utusan. Begitu juga Allah. Jimen. Anissa 107 Bang Jimen. Anissa 107. Diam dulu, Uham. Oke. Anissa 107 ya. 107. Mau Kristen udah turun karena ya apakah ada diam. Karena dia ada jawaban. Ya tinggal aku aja lah. Enggak apa-apa. Tapi cara kalian ini diam dulu kau. Kau gini loh, saudara kau bertanya tetapi kau yang heboh. Maksudnya gini, tadi kami menghargai Anda diam dulu. Anissa ayat 17 ya, Ustaz. 107. Coba 107 dibuka. 107. Saya lagi menjaga ini beli rokok, Jimen. Iya, diam dulu. Itu moralita namanya, moral kehidupan. Aduh, diam dulu, Ufam. Gantian Ufam. Diam dulu. Kita lihat dulu benar nggak ada seperti itu. Aku diamlah. Aku diam sampai selama-lamanya. Diam. Surat An-Nisa ini pernyataan Allah. Surat An-Nisa ayat 107. Dan janganlah kamu berdebat
orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah An-Nisa tidak berapa itu? An-Nisa 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin gitu. Wa marsalah. Al-Fat ada Ustaz. Gini. Aduh, mana kamu jelasin juga, kadang-kadang kami pusing juga ya, Bang Arif, Bang Hos. Iya. Bang Jamal ini kadang-kadang bikin kami juga bingung, tapi aku lebih tahu juga dari Bang Manan ini gitu. Apaan yang kau lebih tahu? Aduh. Oh, dengar dulu. Oh, Al-Anbiya Bang Jimin, Al-Anbiya 107. Ya, lagi gitu. Pusing aku. Coba Al-Anbiya 107. 107. Iya betul Bang Arif ya. Udah aku mute aja lah. Bang Manan ini mungkin lebih tahu, dia lebih Islami. Ya, oke. Thank you. Coba Al-Anbiya 107 Bang Jimin. Anissa coba Al-Anbiya 107. Kamu nih jelasin itu. Diam. Juga sih. Penyembah berhala diam dulu. Penyembah berhala diam dulu, ya. Nah, gini nih. Dan tiadalah kami mengutus kamu. Diam dulu. Penyembah berhala diam dulu ya. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Mari kita lihat apa artinya. Dan kamu nggak usah jelasin kepadaku. Nggak ada orang. Diam dulu penyembah berhala diam. Ya. Dan kami tidaklah mengutus wahai Rasul kecuali sebagai rahmat bagi seluruh manusia, maka barang siapa yang beriman kepada niscaya dia akan berbahagia dan selamat, dan barang siapa yang tidak beriman. Saudara-saudara, kita sudah tunjukkan ayat. Tadi pertanyaan saudara kita Kristen menanya, saya mau mualaf kalau ada tulisan di dalam Al-Quran, ini Allah, aku Allah dan sembahlah aku, dan Muhammad utusanku. Kita tunjukkan. Kita barusan tunjukkan. Oke, sekarang jangan diturunkan saya minta. Jadi kamu bilang saya itu tagih. Tidak ada Allah itu berfirman langsung. Kamu kan saya tagih itu tulisan Allah. Langsung dari Allah. Saya tagih mana? Mana? Saya tagih. Adalah Allah SVT dan Muhammad adalah utusanku. Jangan ngarang kamu. Saya tagih di mana? Tidak ada satu dalil Allah berfirman kepada Muhammad. Coba Anda tunjukkan. Coba Anda tunjukkan, jangan bohong kamu. Kenapa aku bikin? Ya, sesungguhnya aku ini adalah. Oke, yang datang kepada Muhammad siapa? Yang datang kepada Muhammad siapa? Yang datang kepada Muhammad datang dalam kebenaran. Ini tidak berilmu dia, tidak berilmu. Iya, si Ferry. Dulu. Tidak berilmu. Tapi dia mengatakan tadi Ustaz bahwa dia akan mualaf, itu dicatat oleh Tuhan bahwa dia itu berbohong ya, karena perjanjiannya tadi kalau kita menunjukkan ayat di dalam Al-Quran, aku ini adalah Allah maka sembahlah aku dan Muhammad utusanku, maka dia mualaf. Ternyata ada. Begitu juga di dalam Bible dia, ya, Bilangan 23 ayat 19, aku ini Allah, ya, bukan manusia dan bukan anak manusia. Masa aku berfirman dan tidak menepatinya, ya? Sekarang siapa penipu? Ayo saudaraku, makanya syarat jadi oten itu satu, penipu, karena perintah Galatia kita harus berdusta dalam segala hal. Tidak apa kita berdusta, asalkan memberitakan Kristus. Nah, berarti bisa berdusta. Nah, kedua harus botol, ya, botol. Nah, seperti tadi. Kenapa Muslim penakut ya? Kenapa? Saya heran. Kenapa Muslim penakut? Anda penakut. Tidak ada. Anda penakut. Aduh.
Makanya saudaraku, kita butuh data yang tertulis. Kita minta yang tertulis. Ya, saya minta orang-orang yang cerdas. Dia minta data yang tertulis. Ya kita kasih ini. Kita tunjukkan, dia malah tidak ada framing lagi. Ya memang kayak gitu ajaran Paulus, yang keluar dari perut bumi, ajaran Paulus. Coba kita dengarkan Galatia 1 ayat 1. Kata Paulus, dari yang bukan manusia dan bukan anak manusia. Di ayat 11 dia menerima firman dari yang bukan manusia dan bukan anak manusia. Sementara Kristus yang anak Maria, anak manusia dan manusia, itu adalah iblis yang datang kepadanya. Apa buktinya? Ajaran yang diajarkan Paulus semuanya bertentangan dengan ajaran anak Maria, Kristus anak manusia. Apa itu? Contohnya ya, tentang hukum Taurat. Lebih mudah langit dan bumi ini hancur ketimbang satu iota hilang dari hukum Taurat. Sementara Kristus mengatakan, Kristus yang keluar dari perut bumi mengatakan bahwa tidak ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Batalah hukum Taurat. Nah, begitu dia ya. Nah, jadi ya seperti ini harus dimainkan orang-orang seperti ini. Enak. Udah penipu. Penipu. Menipu lagi. Udah menipu, berbohong. Nah, ya. Naik saudaraku. Naik. Nah, namanya aja seperti itu, naik lagi, naik. Nah, mampus kau. Coba menipu kau di sini sama aku. Kau pikirnya? Sudah dijawab tadi. Enggak, dia dengan lantangnya Ustadz ngomong kayak gini. Saya akan mualaf kalau ada tertulis. Kita tunjukkan Allah sendiri yang ngomong, langsung diam dia. Kripto ini. Ya kenapa dia? Kripto ini bukan penyembah Yesus, dia nggak nyembah manusia dia. Iya, saya tahu Pak Kripto, saya tahu. Ya. Saya diundang, saya sambut undangan. Saya mau tahu ada apa sih di Muslim stop takiala. Ini zaman internet, bukan zaman jahiliyah Arab yang mudah dikibul. Itu kan? Apa nih? Iya, kamu pengikut ini menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Pengikut jalan ini takut. Kenapa? Gimana Pak Kripto? Kenapa takut? Kenapa aku diturunkan? Dia harus belajar lagi, kasih belajar. Oh, jadi Bapak pengikut jalan ini harus belajar lagi ya? Belajar lagi. Ya, saya ajarilah. Mau ajari dia, Pak. Oke, mari kita Mari kita buka. Nanti kita nggak punya ilmu. Satu lawan berapa ini? Ayo, satu lawan sama saya berapa? aja. Saya oten yang baik hati. Apa kamu ya? Kenapa ya? Kenapa Muslim penakut ya? Cemen, kamu nggak punya ilmu karena kamu tidak bisa tunjukkan dalil Allah SWT pernah berfirman. Pengikut kepada Bapak Kripto, kepada Pak Kripto. Pengikut ini Muslim, teman-teman Muslim ini cuman mau nanya, Yesus itu Tuhan langit dan bumi atau bukan? Yang jujur, yang datang kepada Muhammad siapa? Jemen. Kan ini lain-lain yang coba. Udah ini aja lah. Nanti belajar Islam sama saya ya, tenang. Saya bukan Muslim. Yo, Jemen. Marah dia lagi marah, nggak mau sama saya. Maunya sama ngambek dia, memang kayak gitu. Ayo kasih dia edukasi yang baik. Kita kasih Pak, kita kasih edukasi yang baik. Tetapi ya beginilah keadaannya, kan memang seperti itu ajaran yang dianutnya gitu. Jibril, siapa? Pemahaman yang dianutnya. Muhammad. Gitu kan? Nggak berhenti nih ngomong, asal ngomong aja deh. Di gua, kemudian muncul. Ditanya bro, tidak ada berfirman. Kalau ada bising kali.
Jadi saudaraku, tadi Pak Kripto Jalan Lurus tadi mengatakan, di mana tertulis di dalam Al-Quran bahwa aku ini Allah sembahlah aku dan Muhammad utusanku. Kami tunjukkan ayat Al-Qurannya. Oh ini ayatnya, At-Taha ayat 14, Al-Fat ayat 29. Tertulis Allah sendiri yang berkata di dalam Al-Quran. Kami tagih dong, kami tagih sama dia. Oh itu fotonya ya. Oh Iya. udah tua. Fotonya Ferry ini. Aduh, Pak, udahlah Pak. Ya Pak, gini maksud saya gini Pak. Kalau udah tua, banyak-banyaklah beramal. Nggak usah lah. Jangan gitu bang, nggak usah gitu. Saya juga udah tua. Sekarang begini. Enggak gini Kita Pak Kripto, dengar Pak Kripto. Ada orang kategori orang tua, bapak saya pun tua juga, tetapi dia tidak bertingkah kalau berdiskusi, tidak menghujat. Pak Kripto itu udah tua tidak menghujat. Iya, Maksud saya kalau si Ferry pengikut Jalan Lurus yang tadi itu, ini fotonya. Iya. Karena kenapa saya katakan hal demikian, Pak? Kita bisa tua, Pak. Tetapi cara berpikir kita jangan tua, Pak. Justru kalau kita makin tua, Pak, kita matang menyikapi kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Itu baru yang benar. Ya. Betul. Berikanlah contoh kepada kami ini yang muda-muda. Kami ini yang muda loh. Dia nggak ngasih contoh loh. Ini dia, ini gambarnya. Wajar dong saya menampil. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung. Dan ya satu persatu rontok dibuat oleh Hagi Jimen ini. Kalau debat memang sama orang-orang Kristen ini terkadang ya, kalau yang tidak memberikan perlawanan itu ya kita juga agak malas-malasan. Tapi kalau kebetulan Kristennya ini memberikan perlawanan tapi hanya asumsi liar, ya kita pun kesal gitu ya. Jadi kok begini amat bodohnya gitu ya. Nah, jadi serba salah. Tapi paling enak kalau berdebat sama Kristen-Kristen itu yang tahu dalil. Jadi bisa kita saling bantah-bantahan ya dengan dalil yang ada. Jadi perang ayat gitu. Nah, nanti kalau sudah terjadi perang ayat, biasanya akan ada titik temu. Ada benang merah nanti. Mana yang lebih menguatkan dari dalil-dalil yang menjadikan hujah ya, menjadikan hujah dalam argumentasi yang dimana banyak audiens ya itu yang mendengarkan itu biasanya berpikir mereka, oh ya ternyata begini, ternyata begitu, sudah ada ayat-ayat begini tapi kok bantahannya masih ada yang mengatakan begini. Jadi ayat-ayat yang dapat menggugurkan dari apa yang menjadi keyakinan mereka sebagai orang Kristen yang harus menjadikan manusia itu Tuhan gitu ya. Nah, di sini maka ketika kita berhujah sama mereka, kalau kita perang ayat itu enak. Karena apa? Bukan lawan debat kita yang jadi target kita untuk bermualaf ya, melainkan audiensnya, pendengarnya, penontonnya yang kita jadikan target agar mereka itu kembali ke jalan fitrahnya ya. Karena memang sesungguhnya setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan muslim, yang akan menjadikan Hindu, Kristen, itu Hindu, Kristen, Buddha, dan agama-agama Yahudi dan agama-agama yang lain itu tergantung dari orang tuanya, kan begitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri dulu sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب